Para hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang perawatan perineum pasca salin, yang tentunya ini tidak kalah pentingnya setelah kita melakukan operasi atau penjahitan luka perineum. Yang tidak kalah pentingnya kita harus menilai atau merawat hasil kerja kita, yaitu penjahitannya, sampai pasien betul-betul sembuh, ya. Nah, mengenai perawatan perineum pasca salin, kita lihat keluhan tentang perineum itu biasanya muncul pada minggu pertama. Kita perhatikan di sini masalah yang penting yaitu nyeri, ya. Dan bagaimana luka atau trauma yang terjadi pada perineum itu hasil dari luka yang spontan atau hasil episiotomi, ya, baik itu menyangkut vagina ataupun labia, ya, atau bibir kelamin. Nah, pada penelitian tentang perineum itu lebih dari 20% wanita merasakan nyeri hingga 10 hari, ya. Dan 7,5% nyeri itu bertahan sampai 3 bulan. Ini disampaikan oleh Sleep dan kawan-kawan, ya. Sehingga WHO itu merekomendasikan untuk membatasi penggunaan episiotomi. Kenapa? Karena memang episiotomi bukanlah hal yang biasa ataupun hal yang dilewatkan begitu saja, tetapi sesungguhnya itu mempunyai dampak kalau kita tidak melakukan penjahitan yang benar, ya, terutama mengenai bagaimana aproksimasi jaringan, bagaimana tekniknya, kemudian bagaimana benang-benang yang kita gunakan. Mengapa luka episiotomi harus diperiksa? Nah, ya, kenapa? Karena insidensi luka episiotomi terbuka itu ya kurang lebih berkisar 0,1 sampai 2,1%, ya. Dan ada yang mengalami infeksi dan luka terbuka kurang lebih 3%, ya, atau hanya infeksi saja sekitar 1% atau kurang, ya. Apa sih yang menyebabkan luka episiotomi terbuka? Nah, dalam melakukan penjahitan luka perineum akibat episiotomi ataupun luka yang spontan, ya, maka kita harus lihat bagaimana perdarahan, apakah aktif atau perdarahannya menyebabkan hematom, ya. Kemudian apakah dia seorang perokok, ya. Kemudian hubungan seksual setelah persalinan, dan juga infeksi-infeksi virus atau infeksi yang lain. Nah, yang terutama yang sering terjadi yaitu ketika teknik penjahitan kita salah. Maka ini workshop ini kenapa harus diangkat kembali? Karena ibu-ibu dan sejawat semuanya melakukan penjahitan perineum pada praktek sehari-hari, ya. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan penjahitan yang seharusnya secara reef knot tetapi surgical knot, dan ini memang seringkali salah digunakannya. Nah, kalau kita lihat ini struktur perineum itu memang banyak sekali pembuluh darah di situ, ya, dan saraf, dan terutama otot-otot yang terlibat di dalamnya. Nah, seringkali pasca salin itu masih terjadi bengkak pada perineum itu, baik ringan, ya, maupun sampai sedang. Juga pembengkakan labia atau bibir kelamin, atau sedikit bengkak di daerah vagina, ya. Kemudian lubang vagina atau introitus bisa bengkak juga, kemudian kemerahan, dan terdapat mungkin juga bintik-bintik perdarahan, ya, di daerah episiotomi atau laserasi itu. Nah, ada sedikit yang bisa kita ingat yaitu RIDA, ya, untuk membantu pemeriksaan perineum, yaitu bagaimana apakah ada kemerahan, ya, ataukah ada bengkak atau edem, ada ekimosis, itu perdarahan di bawah kulitnya, ada discharge, ya, atau
keluaran atau keputihan lah gitu bahasa kita, ya. Dan bagaimana juga aproksimasi dari jaringan-jaringan yang kita jahit, ya. Nah, apabila tidak dilakukan episiotomi atau artinya perineum itu utuh, tetap harus diperiksa, ya. Kenapa? Karena barangkali ada sesuatu yang terluka tetapi kita tidak menyadarinya atau tidak terlihat dalam pemeriksaan kita. Rasa tidak enak pada perineum itu bisa merupakan gejala infeksi atau hematom, dan kita harus juga mempertimbangkan adanya hemoroid, ya, yang mungkin itu bisa mengganggu penyembuhan. Ya, posisi SIMS ini yang disarankan untuk memeriksa luka perineum, ya, yaitu miring ke kiri, lutut dan paha ke arah dada, yang satunya lurus, ya. Gunakan sarung tangan untuk proteksi dan dilakukan dalam pencahayaan yang baik, ya. Hati-hati dalam memeriksa karena memang masih bengkak, sehingga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman buat pasien. Nah, pemeriksaan perineum, ya. Pada pemeriksaan perineum ini harus dijelaskan kenapa perlunya diperiksa untuk diperiksa perineum, ya, untuk melihat apakah ada temuan atau ada bengkak atau luka, infeksi dan seterusnya. Diskusikan mengenai cara perawatan mandiri, ya. Kemudian terangkan bagaimana apa yang ditanya oleh pasien, ya. Bagaimana tubuhnya akan berubah atau perubahan-perubahan yang terjadi. Yakinkan bahwa perubahan itu normal dan jahitan akan membaik dalam beberapa minggu. Ya, ini masih sama dalam pemeriksaan perineum. Diperiksa segera setelah persalinan, lalu setiap 15 menit dalam 1 jam pertama. Kemudian setelah itu pemeriksaan dilakukan sebelum pergantian petugas. Ini masalah SOP, ya. Kenapa demikian? Intinya kita mendeteksi apa yang menjadi perubahan atau gangguan penyembuhan pada pasien itu sendiri. Tentunya untuk manifestasi infeksi, ya, kita akan melihat suhu meningkat, kemudian bengkak, ada kemerahan, ya. Mohon maaf. Nah, ada luka yang terbuka, kemudian nyeri, dan tentunya ada lohia yang berbau. Tetapi biasanya ini tidak muncul pada awal-awal, mungkin 1, 2, 3 hari setelah itu baru muncul infeksi, ya. Nah, hematom pada perineum harus kita pertimbangkan. Kenapa? Setiap bentuk jahitan atau bentuk perawatan luka berpotensi menghasilkan hematom, yang artinya ada perdarahan yang tidak kita jahit pada waktu kita melakukan penjahitan, ya. Hematom kecil umumnya sembuh sendiri tanpa terapi, tetapi hematom yang besar ini akan menyebabkan nyeri, ya, sehingga darah tidak keluar, bahkan menyebabkan shock. Hati-hati untuk hal ini, ya. Perawatan perineum tentunya meningkatkan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi. Seperti biasa, lakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan ataupun setelah BAB atau BAK. Gunakan larutan antiseptik dengan air hangat untuk membersihkan perineum setelah buang air. Ya, alirkan air ke depan, belakang, dan keringkan perineum dengan handuk bersih. Kemudian ganti pembalut setelah buang air. Gunakan dengan cara sendiri untuk mencegah kontaminasi silang, ya. Pakaian dalam tentunya harus diganti jika kotor. Intinya supaya tidak terjadi luka atau tidak terjadi infeksi akibat penjahitan kita. Yang sering menjadi pertanyaan, bolehkah pakai air panas atau air dingin? Sama saja sebetulnya, ya. Karena air panas pun kita tidak akan melebihi dari
suhu 36 atau 37 derajat. Jadi aman buat jahitannya. Pakai air dingin pun akan memberikan rasa nyaman, terutama kalau masih bengkak atau masih hangat atau masih agak sakit. Bantu ibu berbaring miring dan menggunakan alat bantal saat duduk. Bantu latihan daerah vagina atau senam Kegel yang dapat mendukung daerah perineum dan memperkuat otot dasar panggul yang terluka. Evaluasi efektivitas analgesi setelah 15 menit sampai nyeri itu hilang. Dan jika dalam 30 menit tidak hilang, maka berikan obat-obat yang lain atau mungkin cara-cara yang lain untuk mengalih perhatian atau menjelaskan barangkali bagaimana keadaannya, ya, sehingga pasien dapat mengatasi atau memahami tentang atau menyadari tentang hal itu. Nyeri dan bengkak di daerah periuretra biasanya menyebabkan BAK-nya jadi sulit ataupun tidak bisa BAK sehingga perlu dilakukan kateter. Jika ibu mengeluh nyeri perineal hebat, langkah pertama adalah periksa ulang seluruh daerah perineum. Jangan-jangan ada hematom, ada jahitan yang belum, luka yang belum terjahit, ataupun ada bengkak dan seterusnya. Nah, perawatan perineum yang lain, seat bath ini tentunya sudah dilakukan dalam praktek sehari-hari, tetapi menurut berbagai penelitian di seluruh dunia ternyata seat bath tidak terlalu efektif. Ya. Jadi artinya sebuah penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimental tentang seat bath ini kurang mendukung untuk hal itu, tetapi seat bath banyak digunakan dalam praktik sehari-hari dan ini tentunya bermanfaat untuk nyeri pembengkakan perineum. Ya, dapat digunakan dengan menggunakan air hangat, ya, atau menambahkan es, ya, sehingga menimbulkan rasa nyaman karena nyerinya berkurang dan seterusnya. Pengurangan nyeri dapat diberikan obat baik secara rektal maupun secara oral, ya. Yang digunakan adalah paracetamol atau obat-obat lain yang dapat diminum secara peroral. Ya. Dorong ibu untuk mengkonsumsi cairan yang cukup, gunakan antiseptik ya untuk mengurangi ketidaknyamanan berkemih, dan jangan berikan kodein fosfat karena bisa mengganggu menyusui. Ya. Nah, oosis itu suatu keadaan trauma pada perineum yang lebih berat, ya. Dan ini tentunya harus diperhatikan betul. Gunakan pelunak feses selama 10 hari setelah repair, bertujuan untuk memastikan feses cukup lunak, meminimalisir nyeri saat defekasi, menghindari konstipasi serta distribusi atau kerusakan atau terbukanya penjahitan kita. Penggunaan laksatif dapat mengurangi nyeri saat defekasi pertama setelah persalinan, ya, dan tentunya diharapkan dapat mengurangi masa perawatan di rumah sakit. Jika terjadi inkontinensi alfi, hentikan penggunaan dan hubungi dokter yang berkompeten untuk hal itu. Ya. Dorong perawatan usus yang sehat dengan pemberian pencahar atau minum air putih minimal 2,5 liter atau 3 liter, ya. Intake makanan atau makan makanan yang berserat dan mobilitas. Antibiotik tentunya atas dasar indikasi. Kalau memang luka itu besar dapat diberikan antibiotik cefazolin 2 gram ya ataupun dengan metronidazole tergantung kebutuhan. Tetapi antibiotik tidak selalu digunakan karena mekanisme penyembuhan luka pada perineum itu memang sudah karunia dari Allah. Akan ada zat-zat yang keluar seperti lizozim yang tentunya bersifat sebagai antiseptik. Ya. Pada praktek sehari-hari di puskesmas atau di tempat atau di klinik-klinik dapat digunakan amoksisilin asam klavulonat. Tadi seat bath sudah disinggung, intinya meningkatkan rasa nyaman, kemudian penurunan nyeri dan meningkatkan sirkulasi. Kurang lebih 20 menit, ya, menggunakan air hangat. Ya,
kemudian keringkan dan lap bersih sesudahnya. Ice pack juga bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Ice pack memperbaiki edem, meningkatkan rasa nyaman dan menimbulkan anestesia sementara. Masase perineal ini masih menjadi kontroversial dan mungkin ini bisa dilakukan sehingga ibu dapat melakukan masase perineal selama kehamilan untuk mencegah nyeri setelah melahirkan. Bukti belum banyak dan perlu penelitian lebih lanjut. Douching vagina, apakah masih digunakan? Ya, tentunya dapat digunakan untuk mencuci sisa darah haid atau darah nifas setelah hubungan seksual untuk mencegah kehamilan, kemudian mengurangi bau vagina. Memang kadang-kadang digunakan sehingga pasien merasa bersih. Apakah sehat? Tentu tidak dapat mengurangi kemungkinan hamil. Vaginal douching itu reguler merubah flora normal vagina, hati-hati sehingga dapat menyebabkan infeksi. Meningkatkan 73% risiko PID. Posisi dan pergerakan juga ini harus disampaikan kepada pasien karena memang kadang-kadang pasien takut-takut untuk mobilisasi, tetapi sesungguhnya posisi atau pergerakan ini penting sehingga terjadi suatu peningkatan vaskularisasi ke daerah luka. Olahraga otot panggul dapat dimulai 2-3 hari pasca salin. Tentunya ini kasus by kasus karena memang sampai seminggu mungkin pasien masih mengalami nyeri. Jika terjadi robekan derajat 3 atau 4, perlu dirujuk ke fisioterapis atau siapa-siapa yang berkompeten untuk hal itu. Tentunya kebersihan dan proses penyembuhan tergantung dari beberapa hal, seperti ibu disarankan untuk tidak konstipasi dan mengejan, sering mengganti pembalutnya atau mencuci perineum, cuci tangan sebelum dan sesudahnya, dan ini intinya untuk mencegah terjadinya infeksi. Nutrisi memegang peranan utama juga. Kadang-kadang pasien takut makan ini, takut makan itu, dan banyak hal-hal yang ditabu atau dilarang di masyarakat kita, nggak boleh makan ini, itu segala macam, itu tentunya harus dibicarakan. Atau aromaterapi dan penyembuhan episiotomi juga dapat digunakan, tetapi aromaterapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Hasil pada aromaterapi ternyata skala Rida turun bermakna pada kasus kelompok hari ke-5 dan ke-7. Hubungan intim ini sering dipertanyakan oleh pasien. Tentunya apabila dilakukan episiotomi, luka itu akan nyeri sampai sebulan barangkali atau sampai 1,5 bulan. Tapi sebelum melakukan hubungan sebaiknya kontrol dulu ke petugas kesehatan. Jika masih nyeri dalam hubungan intim, konsultasilah. Hati-hati, harus kita cari penyebabnya apa. Lampu hangat perineal ini dapat juga digunakan, ditempatkan 50 cm dari perineum selama 20 menit. Dapat memberikan rasa nyaman, kemudian mempercepat pengeringan luka, dan mempercepat penyembuhan. Suplemen apa saja yang dapat diberikan? Vitamin C tentunya itu baik sekali, zinc, atau mungkin vitamin D yang ini mungkin sedang banyak penelitiannya. Tujuannya untuk memperbaiki integritas kulit, mencegah dermatitis perineum, mempertahankan barrier epidermal yang sehat. Follow up tentunya harus dilakukan sampai pasien itu betul-betul sehat. Dapat digunakan secara dengan menggunakan USG ataupun pemeriksaan secara endoanal, ada manometri dan seterusnya. Tapi ini terutama untuk yang terjadi oosis. Untuk yang lukanya ringan,
dapat kita lihat atau kita periksa pada kegiatan kita sehari-hari. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Tentunya banyak sekali pertanyaan dapat disampaikan melalui forum pertanyaan sehingga menjadi kelengkapan atau materi ini menjadi lengkap. Terima kasih, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.